Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna ala syurutihim al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati jamaah salat Isya di Masjid Al-Manar, wabil khusus ahlina kiram al-Ustaz Izzi Rifai, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Manar yang mudah-mudahan semua kita selalu mendapatkan petunjuk, rahmat dan hidayah serta kesehatan dan keberkahan dalam hidup ini dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah 1 minggu lebih. Hari keberapa ini saya lupa. Ada yang bilang 9, ada yang 10 karena ada yang puasa duluan, ada yang belakangan. Nggak apa-apa, itu soal biasa. Yang mau mengawali puasa hari Sabtu kemarin nggak apa-apa. Yang mengawali hari Jumat juga nggak apa-apa. Hari Minggu juga nggak apa-apa. Nggak usah ribut. Udah biasa, dari dulu juga udah pernah terjadi perbedaan. Ntar Idul Fitri bisa jadi begitu lagi. Tapi mudah-mudahan enggak. Idul Fitrinya kita bareng. Jadi ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Nggak apa-apa karena di bulan Hijriah itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. Dan nggak usah ribut. Yang penting puasanya bener. Betul nggak? Betul. Jangan orang puasa berantem, itu aneh banget. Ada orang puasa berantem itu aneh. Aneh banget. Itu jauh dari yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini saya diminta tausiah, temanya adalah keutuhan agama dan keutuhan negara. Baru kali ini tausiah temanya model begini. Ini kayak tema seminar. Tapi nggak apa-apa, saya akan berusaha menyampaikan dengan cara yang sederhana. Pertama, saya mengutip sebuah ayat tadi bahwa orang beriman itu diajarkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dan taat juga kepada pemimpin. Ulil amri itu adalah orang yang ngurusin urusan umum masyarakat. Pada level terkecil atau terendah, ulil amri itu ya ketua RT, ketua RW, lurah, camat, wali kota, gubernur atau bupati, dan kemudian presiden. Itu adalah ulil amri. Maka wajib bagi orang beriman mengikuti apa yang dianjurkan dan diatur oleh ulil amri itu. Selama anjuran itu dan aturan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu wajib kita mengikuti. Bagaimana kalau aturan atau anjurannya bertentangan dengan syariat Islam? Rasanya belum ada RT yang ngajak kita, bulan Ramadan jangan puasa ya. Ada gak kira-kira begitu? Nggak ada. Rasanya nggak ada. Jangan bayar zakat ya, nggak ada. Jangan pada sholat ya, nggak ada. RT biasanya ngatur kepada kita tentang kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan, siskamling, menjaga keamanan lingkungan. Nah itu bagi orang beriman wajib itu mengikuti. Jangan dikira ketika kita ikut dengan aturan yang dibuat oleh RT dan RW itu tidak bernilai di hadapan Allah. Itu bernilai karena itu untuk kepentingan bersama. Nah ini masalahnya kebanyakan kita suka ngebeda-bedain urusan ibadah dengan urusan duniawi. Seolah-olah kalau urusan duniawi itu tidak ada nilai pahalanya di hadapan Allah. Padahal kita taat mau kerja bakti, bersihin lingkungan, bersihin got yang penuh sampah, atau kita kena waktu giliran ronda jaga malam. Itu pahala itu. Pahala itu memberikan kenyamanan pada orang-orang di sekitar kita, memberikan rasa nyaman, rasa aman di lingkungan. Itu pahala yang luar biasa. Karena kata Nabi Muhammad, orang beriman itu jangankan membersihkan sampah, jangankan menjaga keamanan, menyingkirkan batu kerikil dari jalan. Yang karena dia pikir ini kalau nggak disingkirkan, nanti orang naik motor bisa nginjek, melejit, dia bisa jatuh. Dia pinggirin itu batu. Pahala itu. Imatotul ada anit thoriq, menyingkirkan rintangan dari jalanan. Itu pahalanya luar biasa.
Maka jadi orang Islam itu enak sebetulnya. Apapun yang dilakukan selama itu dikaitkan dengan ajaran agama, dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan bernilai pahala. Termasuk setiap hari ibu-ibu ini masakin kita makan dan minum buat buka puasa, buka sahur, itu pahalanya luar biasa. Maka di bulan Ramadan ini saya mengajak kita semua untuk kembali menyelami nilai spiritual ajaran agama. Karena puasa ini adalah ibadah yang paling rahasia. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, tapi diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, bahwa Allah berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya secara langsung. Saking rahasianya puasa. Kalau kita keluar di siang hari, lihat orang, selama dia tidak ngopi, selama dia tidak makan, selama dia tidak merokok, kita nggak tahu dia puasa atau tidak. Betul tidak? Bisa jadi ada orang yang kita lihat nggak ngopi, nggak ngerokok, nggak makan, tapi begitu kita tidak lihat dia masuk ke warteg, kita nggak tahu. Dan itu urusan dia, karena puasa itu memang rahasia. Maka kata Allah, puasa itu adalah urusan dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Ada orang bertanya, bukankah semua ibadah Allah yang membalas? Kenapa Allah berfirman khusus untuk puasa? Nah, logikanya saya ingin menjelaskan. Ibadah yang lain, puasa, haji, umroh, sedekah, itu akan dibalas oleh Allah pakai sistem. Seperti orang kerja di sebuah perusahaan. Ada yang kelas manajer gajinya umpamanya 30 juta. Ada yang kelas pegawai bawah umpamanya gajinya 6 juta. Ada yang OB gajinya mungkin UMR dan lain sebagainya. Itu dia kerja setiap hari, dibayar oleh perusahaan menggunakan sistem, enggak lebih enggak kurang, betul enggak? Paling setahun sekali naik 10%. Nah, puasa ini itu perbuatan yang dilakukan secara rahasia oleh atasan dengan orang tertentu yang mendapatkan perintah khusus. Maka ketika dia mengerjakan, atasan akan membayarnya jauh lebih besar dari yang diterima oleh pegawai biasa. Jadi gajinya itu dibayarkan tidak menggunakan sistem, langsung dari Allah. Itulah ibadah puasa. Maka sayang sekali kalau puasa kita di bulan Ramadan ini rusak karena kita tidak mampu menjaganya. Bagaimana cara menjaga puasa? Ada panduan dari Nabi besar Muhammad SAW. Karena puasa itu bukan cuma menahan lapar dan minum dan haus, juga hubungan badan dengan istri atau suami. Bukan cuma itu, tapi sebetulnya puasa itu adalah membentuk manusia menjadi orang yang bertakwa. Yang salah satu tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengontrol emosi, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, dan selalu mudah memaafkan orang lain. Maka kata Nabi, asyamu junnatu, puasa adalah perisai. Fala yarfus wala yafsuk wala yajhal. Orang yang puasa jangan berkata kotor, jangan berbuat maksiat, dan jangan bertindak keji, dan jangan bertindak bodoh. Fa ini merupakan qatalahu au syatamahu falyakul inni shahid. Jika ada orang yang menantang dia atau meledek dia, mencela dia, maka orang yang puasa hendaknya sadar akan puasanya dengan tidak melayani tantangan dan hinaan orang. Ini panduan dari Nabi besar Muhammad SAW. Maka heran sekali kalau ada orang puasa kemudian jadi marah-marah terhadap orang lain yang nggak nantang, nggak mencela, dia marah-marah sendiri. Ada nggak yang model begitu? Tahun-tahun yang lalu sih ada, sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Saya itu rindu, kangen. Bulan Ramadan ini menjadi betul-betul sebagai madrasah buat kita, karena rugi besar kalau kita tidak menghayati sebagai momen spiritualitas, meningkatkan spiritualitas kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita berpuasa dari subuh sampai maghrib, menahan makan, menahan minum, menahan hubungan badan dengan istri, kalau semuanya itu tidak bernilai apa-apa bagi kepribadian kita. Karena di dalam Al-Quran ditegaskan la'allakum tattaqun. Puasa itu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, ciri sosialnya itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang memiliki kedermawanan hati. Yang kedua, orang yang mampu mengontrol emosi. Yang ketiga, orang yang mudah memaafkan orang lain. Dan yang keempat, selalu gemar untuk berbuat baik antar sesama.
Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka bagi orang beriman, kembali ke tema, harus taat pada apa yang diatur oleh pemerintah. Tidak boleh orang beriman itu menjadi pembangkang, pemberontak, separatis. Karena kalau melihat contoh di zaman Nabi, Nabi pernah menjadi pemimpin di kota Madinah dan mengusir sekelompok orang Yahudi dari kota Madinah. Bukan karena agamanya Yahudi, tapi karena mereka tidak mau taat pada aturan bersama yang ditetapkan oleh Nabi bersama masyarakat Madinah, yang kita kenal aturan itu dengan istilah piagam Madinah. Maka diusirlah sekelompok orang Yahudi itu oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka membangkang, tidak mau ikut aturan yang sudah ditetapkan. Buktinya apa? Buktinya tidak semua orang Yahudi diusir oleh Nabi. Yang diusir hanya yang membangkang. Jadi bukan karena perbedaan agama Nabi mengusir mereka, tapi karena mereka memang membangkang. Sebagian orang Yahudi masih tetap hidup di Madinah bersama Nabi, maka Nabi sangat menghormati orang-orang yang beda agama di kota Madinah itu. Kata Nabi, man ada dhimmiyan faqad azani wa man adani kuntu khasmahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang yang beda agama, yang hidup berdampingan dengan kita, maka dia sama dengan menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, maka aku akan menjadi musuhnya pada yaumul qiyamah nanti. Ngeri sekali kalau kita itu jadi musuhnya Nabi. Saat dimana orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ini di akhirat nanti itu nyari Nabi Muhammad, minta syafaat Nabi Muhammad. Tahu-tahu kita dianggap musuhnya hanya karena kita pernah menyakiti orang lain yang beda agama di muka bumi ini. Maka dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, hormatilah segala perbedaan. Itu hal yang biasa. Karena kata Nabi, cita-cita beliau adalah bukan mendirikan negara Islam, bukan menegakkan khilafah. Cita-cita Nabi Muhammad adalah membangun masyarakat yang beradab. Itu sebabnya dari Yathrib beliau mengubahnya menjadi Madinah. Kata Madinah itu asal katanya adalah tamadun, yang artinya adalah sakofah wal hador, budaya dan peradaban. Yang ingin dibangun oleh Nabi adalah masyarakat yang berbudaya dan beradab. Yang cirinya ada dua. Pertama, mencintai ilmu pengetahuan, dan yang kedua, menghargai segala perbedaan. Segala perbedaan pasti ada dalam setiap hidup ini. Maka dari itu, kalau terjadi perbedaan, kembalikanlah kalau zaman sekarang itu kembali proses hukum. Kembali kepada sesuatu yang mungkin kita bisa buka ruang diskusi. Apalagi saya sangat menyayangkan di zaman sekarang ini kadang-kadang ada orang yang tidak terbuka menyampaikan fatwa. Tempo hari saya mendengar ada orang bilang bahwa beduk itu adalah haram karena itu upaya orang memanggil roh. Saya bilang kalau Anda menganggap beduk itu haram, itu silahkan. Tapi juga ada pendapat lain yang menganggap beduk itu sebagai sesuatu yang mubah saja, sehingga orang bisa memilih. Begitu juga dengan soal bunga bank umpamanya. Ada orang bilang berpendapat bunga bank itu adalah haram karena riba. Entok ada pendapat lain yang menganggap bunga bank itu bukan riba dan boleh. Jadi terbuka sehingga masyarakat bisa memilih yang lebih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sebetulnya dalam Islam segala sesuatu pasti ada perbedaan pendapat, kecuali rukun Islam. Rukun Islam itu tidak mungkin ada perbedaan pendapat. Sekali 5 tetap 5. Sholat subuh sekali 2 rakaat tetap 2 rakaat. Dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lainnya. Tidak ada, selama dia tetap berpegangan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sholat subuhnya 6 rakaat. Karena gemuk pengen kurus, sholat subuhnya 6 rakaat sekalian olahraga. Tidak ada orang yang hajinya ke Pondok Gede. Haji pasti ke Masjidil Haram. Karena haji waiting list lama 40 tahun lagi baru bisa haji. Gimana kalau hajinya ke Pondok Gede? Kan ada Ka'bah-Ka'bahan. Enggak bisa. Itu al-ma'lum minad dini bid-darurah. Sesuatu yang di dalam agama hukumnya sudah diketahui secara pasti, ijma' para ulama, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Nah, di luar itu selalu ada perbedaan pendapat para ulama. Nah, bagi kita masyarakat hendaknya membuka cakrawala, mencari informasi dari orang-orang yang kita anggap mengerti tentang ilmu agama, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang fanatik. Kalau kita memilih satu fatwa, silakan.
tapi pasti ada fatwa lain yang mungkin dipilih oleh orang lain. Contoh saja, sholat tarawih ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Benar gak? Semuanya benar, nggak ada yang salah. Betul tidak? Kunut juga begitu, subuh ada yang kunut, ada yang tidak. Benar gak? Semuanya benar, nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah orang yang nyopet, orang yang sering membuat kegaduhan, menyakiti hati orang, mulutnya kotor, tangannya jahat, dan lain sebagainya. Demikian para jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon izin saya tidak bisa bersama sholat tarawih karena masih ada kerjaan. Nanti saya akan tarawih agak malam di kantor PWN. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.